Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari seluruh pelosok atau seluruh kota di Indonesia yang hadir hari ini. Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dan mudah-mudahan acara kita hari ini bisa memberikan manfaat. Khususnya kami ingin berbagi tentang inovasi-inovasi baru yang mudah-mudahan bermanfaat untuk umat Islam dan bermanfaat juga untuk dunia pendidikan secara umum. Baik, insya Allah kita akan langsung saja membahas buku ataupun membahas teknik dan metode yang akan kita bedah bersama-sama. Saya mohon izin untuk men-share screen ini materi kita. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya. Bisa terlihat ya? Bisa. Oke. Bisa. Baik. Ini buku metode baru. Ini juga saya sudah menyiapkan beberapa buku di sini yang mudah-mudahan nanti entah gimana cara mengirimnya, mudah-mudahan jadi hadiah juga Pak Asep nanti ya buat para peserta. Baik, kita mulai perkenalan singkat. Ini nama saya, Bapak Ibu silakan jika ingin berinteraksi silakan dibaca aja, dilihat, sekedar mengenalkan diri. Bagi yang sudah kenal, bagi yang belum, itu nama saya. Sekilas saja ya. Kita langsung ke buku metode baru. Baru ini sebetulnya metode yang memang persis baru dan belum punya nama tadinya gitu. Kemudian kawan-kawan akhirnya karena nggak ada ketemu nama, jadi namanya udah baru saja. Dan ada singkatannya baca Quran lancar baca buku, yang mewakili filosofi dari metode ini. Yaitu saya mulai dengan sebuah pertanyaan dulu untuk Bapak dan Ibu. Tentu kita sebagai orang tua atau sebagai guru ya, melihat anak-anak kita yang baru bertumbuh dewasa atau bertumbuh gitu ya, beranjak berkembang menjadi anak-anak yang kita harapkan punya kemampuan dekat dengan Al-Qur'an. Rata-rata kalau ditanya misalkan lebih bangga mana kita kalau anak bisa baca dulu atau anak bisa ngaji dulu. Nah, kalau Ibu Bapak ditanya seperti ini, kira-kira menjawab yang hijau atau yang merah? Merah. Ya, rata-rata ya, kita orang tua yang muslim yang baik pasti ingin anaknya mending bisa ngaji dulu, ya kan? Gitu. Namun ini bukan masalah benar atau tidak benar. Saya lebih mengajak kalau bisa dua-duanya, ya, 2 in 1, kenapa tidak, gitu ya? Jadi anak bisa ngaji juga, anak bisa baca juga, gitu. Tentu itu yang kita harapkan. Kemudian kalau ditanya lagi, lebih membahagiakan mana? Anak bisa ngaji, ya tadi ingin ngaji dulu, dididik gurunya atau dididik sama orang tuanya? Nah, orang tua besar kita pasti, ya kita ingin ya orang tuanya lah yang mendidik, apalagi urusan ngajinya gitu ya. Meskipun ya insya Allah lanjutannya kita juga berharap anak-anak oleh kita awalnya, nanti oleh guru-gurunya, jadi bisa 2 in 1 juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hal-hal ini akhirnya kan muncul problem atau pertanyaan, gimana nih biar bisa mendidik anak-anaknya tapi mudah, praktis gitu ya. Nah, saya ingin ceritakan dulu sedikit sejarah atau histori awal mula kenapa buku ini saya susun, metode ini saya susun. Pada awalnya kami dulu dengan salah satu guru terbaik pernah ngobrol gitu. Waktu itu beliau berharap gimana ya bisa mengajarkan anak-anak huruf hijaiyah dulu sebelum mengajarkan huruf-huruf Latin ke anak-anak, katanya gitu ya. Jadi mengajarkan Quran dulu, tapi nanti mereka bisa baca buku-buku yang biasa, yang umum itu. Berawal dari obrolan itu sebetulnya lama, akhirnya saya coba kaji, kemudian digabungkan beragam teknik. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin tahu, saya mungkin mempelajari dan hampir 20 metode belajar baca Quran ya, yang kita gabungkan sekarang ini untuk melengkapi kelemahan-kelebihan yang ada, mudah-mudahan jadi lebih optimal. Nah, akhirnya metode
baru kita munculkan, dan ini kita akan langsung masuk ke bagian awalnya, terutama mengenalkan huruf di awal dengan nanti kita akan menggunakan vokal A ya, artinya tidak mengenalkan dulu huruf-hurufnya, tapi kita akan menggunakan vokal A kepada anak-anak kita. Baik, ini sebagai pengantar. Jadi Bapak Ibu mau problem yang kita hadapi biasanya ketika mau mengajarkan Quran ke anak adalah mengenalkan huruf terlebih dahulu. Agar mereka mengenal ini huruf apa, terus mereka bisa cepat ingat, tersimpan di kepalanya. Ketika ketemu huruf itu lagi akan mudah gitu. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti coba, nanti kalau sudah mendapatkan acara hari ini, silakan Ibu Bapak coba ke anak-anak ya, ke anak-anak kita masing-masing, dan lihat apa yang terjadi. Karena saya juga sudah merasakan anak saya yang 3-4 tahun itu sampai sekarang masih bisa nempel cepat dengan hurufnya ini gitu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali tahapan pertama metode baru ini, kita lihat dulu kok bisa digabungkan gitu ya antara huruf hijaiyah dengan huruf-huruf Latin. Maka saya jelaskan ke Bapak Ibu, ada perbandingan huruf hijaiyah dan huruf Latin itu ada yang ada padanan dan ada yang tidak ada padanannya. Nah, ada 4 kelompok huruf yang kita harus bedah. Pertama ada huruf vokal. Ya, dari huruf-huruf hijaiyah dan huruf Latin yang ada itu. Pertama ada huruf vokal. Kelompok ini ada 5 huruf. Ya. Kemudian yang kedua ada huruf yang disebut dengan huruf bagian 1. Ya, saya sebutnya huruf bagian 1 adalah huruf hijaiyah yang ada padanannya langsung dengan huruf Latin secara bunyi terutama. Dan ini terdapat sekitar 18 huruf. Kemudian yang ketiga ada huruf saya sebut dengan istilah huruf bagian 2 ya, atau huruf hijaiyah bagian 2. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada padanan huruf Latinnya secara bunyi gitu ya. Saya contohkan misalkan huruf ba itu ada padanan Latinnya dengan huruf B di huruf Latinnya. Nah, itu kalau yang tidak ada padanannya berarti hanya ada di huruf hijaiyah gitu. Contohnya huruf sa misalnya. Dan seterusnya nanti. Ini ada 9 huruf yang huruf hijaiyah bagian 2. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, ada huruf huruf Latin yang saya sebut dengan huruf Latin bagian 2. Artinya huruf Latin yang tidak ada padanan kata atau padanan huruf hijaiyahnya. Nah, ini ada terdapat sekitar 5 huruf kalau nggak salah ya. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini berbicara tentang antara huruf hijaiyah dan huruf Latin. Bagaimana nih biar bisa diajarkan langsung? Maka Bapak Ibu sebaiknya memahami dulu 4 kelompok huruf Latin dan huruf hijaiyah ini. Nah, nanti kita akan bedah dan nanti akan saya langsung ajarkan ke Ibu Bapak gimana caranya anak-anak nanti bisa langsung hafal, mudah menguasai, mengenal bentuk hurufnya dari keempat kelompok huruf ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita lihat satu persatu. Adalah huruf yang pertama, kelompok pertama adalah bunyi huruf vokal. Kalau dalam huruf Latin ada 5 A, I, U, E, O. Kalau dalam huruf hijaiyah itu hanya 3. A atau cenderung dekat ke O walaupun tidak O ya, misalkan H, G. Tapi kita sebut saja itu dekat dengan O gitu ya. A atau O, kemudian I dan U. Itu huruf vokal di huruf hijaiyah. Jadi Bapak Ibu mari kita memahami dulu perbandingan 2 kelompok huruf ini ya. Ini huruf vokalnya ya. Oke, yang kedua kita mengenal huruf bagian 1. Nah, ini yang paling penting ya. Mengenalkan kepada anak-anak kita yang masih kecil tentang huruf hijaiyah dan huruf Latin itu tantangan tersendiri ya. Nah, saya kelompokkan ada 18 huruf-huruf hijaiyah dan Latin yang ada padanan hurufnya secara bunyi. Nah, ini saya contohkan huruf Latin, huruf B ya. Ini saya sebut ini huruf ba ya. Huruf hijaiyahnya juga ada bunyinya ba. Kemudian huruf da, hijaiyahnya ada da dan bunyinya juga sama. Kemudian ada huruf fa. Ya, kalau di Latin mungkin F ya. Di huruf hijaiyah ada huruf fa. Kemudian selanjutnya ada G atau G. Oh, di sini ga tulisannya.
Nah, di huruf hijaiyahnya ada gha, ya. Kemudian huruf H ini hanya H yang besar, di huruf Latin hijaiyah, huruf Latin H besar, ya. Kemudian huruf J, ini di Latin huruf J, di huruf hijaiyah huruf J. Ada K sama K, kemudian la, ma, ini huruf M berarti huruf ma hijaiyahnya. Kemudian nomor 10-nya adalah huruf N, hijaiyahnya huruf na. Ada huruf Q, huruf hijaiyahnya ko. Huruf R di Latin huruf hijaiyahnya ro. Ya. Sa, huruf hijaiyahnya sa juga. Ya. Kemudian huruf T di Latin dan huruf ta di hijaiyah. Huruf W di Latin dan huruf wa hijaiyah. Nah, ini yang menarik juga huruf X di Latin kita dekatkan dengan huruf sya, ya. Kemudian 17 huruf Y dengan huruf ya dan huruf Z dengan za, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui atau perlu kita pahami, dalam konteks mengenalkan huruf ini kita belum masuk dulu ke istilahnya apa ya, ke makhrajul hurufnya, ya. Yang penting anak-anak kecil ini mengenal dulu hurufnya. Oh, W ada wa gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa tertangkap. Ada huruf bagian 1, ini huruf hijaiyah yang ada padanan huruf dengan huruf Latinnya. Ada 18 huruf. Kita lanjutkan yang ketiga adalah huruf hijaiyah bagian 2, yaitu huruf hijaiyah yang tidak ada padanan dengan huruf Latinnya, ya. Nah, ini ada huruf yang pertama huruf sa, ya. Di huruf Latin kan nggak ada itu. Kemudian huruf H kecil, ya. Kalau tadi ada H besar kita sudah padankan dengan huruf H di Latin. Kalau ini H, begitupun dengan huruf H. Ini juga tidak ada padanan di huruf Latinnya. Juga the, termasuk juga huruf A, ya, ain. Itu tidak ada. Apalagi ini huruf-huruf yang istilah ini, ya. So, do, to, wo, itu nggak ada padanan di huruf Latinnya, ya. Jadi Ibu Bapak, kita kelompokkan yang ketiga ini ada huruf hijaiyah bagian 2 yang tidak ada padanan huruf Latinnya, ya. Lalu yang keempat, nah, baru ini sebaliknya. Kalau tadi huruf hijaiyah yang tidak ada padanan huruf Latin, sekarang huruf Latin yang tidak ada padanan di huruf hijaiyahnya. Saya sebutkan contohnya adalah huruf C, ya. Huruf P, ini Bapak Ibu yang dari Sunda itu biasa suka diplesetkan P dengan F, gitu ya. Ini P nih orang Sunda, ya. Kata siapa orang Sunda gak bisa nyebut F, itu fitnah katanya, ya. Kemudian huruf V, ya, vas bunga atau V. Nah, ini juga huruf Latin yang tidak ada padanan katanya dengan huruf hijaiyah. Masuk NY dan NG, nya dan eng, gitu ya. Ini saya kasih bunyinya jadi nya dan ngu, gitu ya. Nah, itu 5 huruf di bagian kedua, huruf Latin yang tidak ada padanan dengan huruf hijaiyahnya. Ibu Bapak sekalian, sahabat webinar, ini kita pahami dulu padanan huruf ini agar dari sinilah kita nanti mengawali bagaimana caranya nanti mengenalkan dan melatih ke anak, bagi anak yang belum bisa baca Quran, belum bisa baca Latin, nanti akan mudah terbantu dengan ini semua. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, nah sekarang kita masuk kepada 3 tahapan penguasaan metode baru ini, ya. Jadi ada 3 tahapan yang merupakan isi dari buku metode baru ini. Boleh dikatakan nanti Ibu Bapak 3 metode baru, 3 tahapan ini mewakili sekaligus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu di buku metode baru ini semua pun membaca Latin semuanya serba 3. Sub judulnya pun serba 3, ya. Jadi ada 3 tahapan semuanya. Ini bukan saya berarti penganut aliran angka 3, ya, tapi ini pasnya aja jadi nomor 3. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana cara menguasainya, tahapannya? Nah, saya akan tunjukkan langsung. Jadi sebetulnya metode apapun, ya,
Bapak Ibu mau mengajarkan, kan ceritanya kita mau mengajarkan anak biar bisa cepat baca. Maka tahapannya ini, yang pertama adalah anak harus menguasai dulu huruf. Jadi pastikan anak-anak kita itu sudah menguasai dulu huruf. Huruf di Al-Quran berarti huruf hijaiyah. Kalau di huruf Latin berarti ya huruf-huruf A, B, C, D itu. Ya. Ini adalah tahap paling penting. Boleh dikatakan pembuka pintu sehingga anak-anak kita mampu nanti mudah sampai pada tahapan kemampuan membaca dengan lancar. Ya. Tahap kedua, Bapak Ibu, ini tahap satu saya ulangi. Jadi nanti bedanya di metode baru menguasai hurufnya itu hijaiyahnya iya, latinnya iya, tapi sekali langkah gitu. Jadi dalam satu langkah anak-anak langsung menguasai hijaiyah, langsung juga huruf latinnya. Boleh dikatakan juga dengan satu rumus lah gitu ya. Dengan satu rumus anak-anak langsung menguasai hijaiyah dan huruf Latin tanpa harus menggunakan rumus yang lainnya lagi. Oke, perbedaan atau persoalan sekarang kan biasanya pada umumnya anak-anak misalnya di sekolah, apakah di TK atau di SD, dia belajar dulu misalnya huruf Latin sendiri, belajar Quran hijaiyah sendiri. Nah kalau nanti dengan metode baru, Bapak Ibu yang pengelola sekolah di TK atau di SD yang siswa yang baru belajar baca, kita dengan satu rumus, saya istilahkannya sekali mendayung, lanjutkan Bu, apa peribahasa itu? Sekali mendayung, 2-3 hari pegelnya, ya. 2-3 hari pegel, ya 2-3 hari pegelnya Bu. Sekali mendayung, ya 2-30. Arti itu filosofi itu kita gunakan sekali anak diajarkan satu metode langsung nanti bisa dipakai untuk hijaiyah, bisa dipakai untuk huruf Latin. Nah, baik, saya lanjutkan yang kedua. Tahapannya adalah setelah anak menguasai huruf, maka fokus berikutnya adalah semua orang tua ataupun guru ajak sekarang anak-anak mulai membaca kata, ya, membaca kata. Jadi kita perkenalkan kata-kata, ya baik kata-kata yang ada dalam Quran ataupun kata-kata yang ada dalam teks-teks buku bacaan. Ini tahap kedua. Dan Bapak Ibu boleh saya katakan slide ini, materi ini, 3 tahapan ini materi paling inti, paling penting dari cara mengajarkan baca kepada anak. Ya banyak mungkin orang tua yang mohon maaf kita tidak tahu dulu gimana cara ngajarin baca ke anak, ngacak gitu ya, mengenalkan huruf langsung ke kalimat, langsung ke apa. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini loh tahapannya kalau mau mengajarkan baca kepada anak. Tahap kedua adalah setelah anak menguasai huruf-hurufnya, yaitu mengajarkan membaca kata. Jadi pelan-pelan dan ini harus bertahap ya. Mengajarkan kata yang sederhana dulu, kata-kata yang 2 suku kata dulu misalkan ya. Terus 3 dan berikutnya sehingga secara bertahap itu membuat anak tidak langsung menemukan kesulitan. Kemudian yang terakhir, nah, kalau anak sudah mampu membaca kata, selanjutnya adalah mulai diajarkan membaca kalimat, ya, membaca kalimat. Nah, nanti buku metode baru ini juga akan mengajarkan anak membaca kalimat baik dalam Quran, kalimat-kalimat Quran, dan membaca kalimat dalam buku-buku atau teks-teks bacaan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini bagian awal, sesi awal. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kerangkanya begini, gitu ya. Jadi di bagian ini Bapak Ibu harapannya, targetnya adalah sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai siapapun kakak misalkan ingin mengajarkan baca kepada adik, kepada anak-anaknya, maka targetnya adalah ikuti tahapan ini. Jadi mulai dari tahapan menguasai huruf-huruf dulu, fokuslah di situ dulu. Jadi, jangan terlalu tergesa-gesa mengajak anak nanti membaca kata ini dan sebagainya sebelum huruf betul-betul dikuasai. Karena kalau huruf tidak dikuasai, dia akan bla 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 gitu ya saat membaca menemukan huruf-huruf di kata-kata di dalam Quran ataupun di dalam buku. Ya, jadi ini ilmu penting 3 tahapan ini. Kuasai huruf dulu anak-anak, sabar aja menemani mereka mengenal huruf terus sampai hijaiyah itu ngelotok ya, mereka ngelotok bahasa apa Pak Asep ya. Sampai
anak tuh udah otomatis lihat, apalagi huruf hijaiyah ya, misalkan lihat huruf so itu udah langsung dia itu so ya, tidak ketukar dengan do yang ada titiknya ya. Begitupun to dengan zo misalkan ya. Ini penting, sangat penting anak menguasai huruf dulu. Kalau huruf sudah dikuasai, lihat Anda akan lihat keajaibannya ataupun luar biasanya anak pas menemukan kata-kata nanti akan sangat mudah. Gitu. Biasanya kita suka langsung mengajak anak ke membaca kata, akhirnya padahal huruf belum semuanya dikuasai, jadilah masalah gitu ya. Oke, jadi yang terakhir menguasai, yang ketiganya membaca kalimat. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini sesi awal Pak Asep ya. Kita pahami dulu secara umum metode tahapan menguasai metode baca gitu ya. Sebelum kita sampaikan balik kembali ke MC, saya ingin sampaikan dulu kepada Ibu Bapak. Saya yakin mungkin di antara Ibu Bapak di sini ada yang menguasai atau sudah mempelajari metode mengajarkan baca dengan berbagai macam metode ya. Mulai dari misalnya metode apa namanya gitu, macam-macam lah pasti ya, yang hadir di sini juga mungkin ada. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa semua metode itu pada dasarnya sama ya. Pada dasarnya tahapan mengajarnya juga sama di 3 tahapan ini. Yang akan berbeda ya, dan sekali lagi saya garis bawahi, yang paling berbeda adalah yang berbeda di tahap satunya. Jadi misalnya ada metode namanya metode apa, yang kedua metode apa, yang ketiga metode apa gitu ya. Itu pasti yang paling membedakan adalah teknik di tahap 1. Teknik menguasai huruf gitu. Ada yang dengan nyanyian, ada yang menggunakan pendekatan kemiripan bentuknya gitu ya. Contoh misalkan mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, ada yang melihat dari miripnya, misalkan huruf ba, huruf ta, huruf sa, itu kan mirip secara bentuk ya. Nah, semua metode itu pada dasarnya sama. Di tahapan berikutnya itu sama gitu. Yang membedakan hanya di tahap 1. Nah, dengan demikian Ibu dan Bapak, di metode yang hari ini kita ikuti acaranya, metode baru ini juga akan ketemu Ibu Bapak nanti yang membedakan itu di tahap 1. Metode baru ini punya cara khas untuk mengajarkan anak menguasai huruf-huruf. Saya karena dulu mendesain buku metode Magic Memory, cara mudah menghafal di otak anak-anak, maka kita akan gunakan metode Magic Memory itu untuk menguasai huruf hijaiyah dan huruf Latin di tahap 1 nanti.